اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان سبحان من أسرى من الحرام عبدا أحمدا سبحان من أسرى من الحرام عبدا أحمدا للمسجد الأقصى فمن هني السماء صاعدا للمسجد الأقصى فمن هني السماء صاعدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان حتى أتى بحرة المولى لديه ساجدا حتى أتى بحرة المولى لديه ساجدا إذا عليه قد فرض 50 صلاة عددا إذا عليه قد فرض 50 صلاة عددا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam. Anton sehat. Lapangan baru. Gerah ya. Mantap. Ketemu lagi Pak Dulai. Sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memulai pengajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dimudahkan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan seluruh urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita, kerabat, orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang sudah meninggal diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kita juga doakan kesembuhan ibunda kita, ibunda dari Bapak Nasir, Ibu Hajah Ghafurah binti Abdul Aziz Mawan. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Amin Amin, ya rabbal amin. alamin. Ala hadhihi niyyat wa li kulli niyyah salihah jami'a syamilah min khairati dunya wal akhirah
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biya bi ulumi bi asrari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yanqasimus shawmu ila thalathati aqsam. Al-awwal shawmul umum al-awwal wa huwa shawmu 'anil mufakkirat al-mubtilah lis-shawm. Al-thani shawmul khusus al-khawwas wa huwa shawmu 'anil ma'asi. Al-thalith shawmu khususil khusus ay khawasul khawas wa huwa shawmu 'amma siwallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masih sama tentang puasa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun yang lainnya. Yang intinya memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, di saat kita berpuasa itu adalah termasuk sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk yang sudah kita bahas itu yang berkaitan dengan buka puasa, sahur, itu semuanya sunnah. Ya, sebagaimana yang disebutkan, mempercepat buka dan mengakhirkan sahur termasuk sunnah. Kemudian berbuka dengan hal-hal yang manis seperti korma dan yang lain. Kemudian doa saat buka puasa itu juga termasuk. Memberikan makan bagi orang yang berbuka. Mandi junub sebelum fajar untuk menghindari khilaf para ulama yang mengatakan ada yang bilang boleh, ada juga yang bilang nggak boleh. Maka kita lebih baik mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu kita mandi kalau junub maka sebelum fajar atau subuh. Kemudian mandi setiap malam itu juga termasuk sunnah, supaya lebih semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Begitu juga menjaga sholat tarawih dari awal hingga akhir, itu termasuk sunnah. Jadi sholat tarawih jangan ada harus ada kemunduran, bukan kemajuan. Maksudnya kemunduran saf, bukan kemajuan saf. Kemudian juga termasuk menjaga sholat witir. Nah, sudah kita sebutkan bahwa keistimewaan dari sholat witir di bulan Ramadan, pertama dia berjamaah, kemudian dia dibaca secara jahar, bacaan-bacaan sholatnya. Kemudian yang ketiga disunahkan untuk kunut di 15 hari bagian atau bagian bulan terakhir di bulan Ramadan atau 16 setelahnya itu. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Sekarang kita masuk pembahasan tentang pembagian
orang-orang dalam berpuasa. Dan ini sebenarnya sudah sering kita dengar mungkin ya, baik di ceramah-ceramah ataupun apa yang kita baca. Cuma di sini kita mengingatkan kembali, dan ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa orang-orang di dalam berpuasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama beliau sebut dengan Shaumul Awam, puasanya orang-orang awam. Apa itu puasa orang-orang awam? Yaitu dia berpuasa dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berjima dan lain sebagainya. Tapi dia maksiat. Ini berarti puasa orang awam, orang umum. Kalau dalam kondisi ini, maka pahalanya itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Dia apabila dalam golongan ini, pahalanya bisa ada, juga bisa tidak ada. Tergantung kadar dosa yang dia lakukan saat dia berpuasa. Jadi ibaratnya begini, kita itu kan kalau puasa itu menampung banyak pahala. Kalau kita itu maksiat saat kita berpuasa, khususnya di Ramadan, maka tampungan kita itu bolong. Pahalanya masuk, tapi keluar. Masuk tapi karena tampungannya bocor, maka pahalanya juga keluar. Nah, untuk itu bagi orang yang masih dalam kondisi berpuasa, dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak menjaga dirinya dari dosa, maka dia digolongkan oleh Imam Ghazali sebagai golongan orang-orang awam. Bisa dia dapat pahala, bisa juga tidak sama sekali. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari Allah kecuali hanya haus dan lapar. Jadi ini golongannya. Yang kedua, shaumul khusus atau shaumul khawas, puasa golongan khusus. Mungkin kalau kita istilahkan VIP, very important person, istimewa. Apa itu? Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, berpuasa dari dosa. Dia puasa, ya, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia juga jaga dirinya dari dosa. Dan dosa, ya banyak ya dosa-dosanya. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali juga, termasuk dosa lisan itu paling banyak. Bohong, gibah, namimah, ya, ngadu domba orang, sumpah palsu. Dosa telinga juga ada, mendengarkan kebohongan. Apa yang haram diucapkan, haram juga untuk didengarkan. Misalnya berbohong haram, mendengar kebohongan juga haram. Gibah dengan lisan haram, mendengarkan gibah juga haram. Ma haruma qauluhu haruma sam'uhu. Jadi seperti itu. Saya enggak gibah, saya cuma dengar, ya sama. Al-muqtab wal mustami' syarikani fil ithmi. Orang yang gibah dan yang mendengar tanpa mengingkari sama-sama di dalam dosa. Begitu juga dengan dosa mata, melihat hal-hal baik yang diharamkan oleh Allah dengan syahwat ataupun yang tidak diharamkan oleh Allah yang mubah, tapi dengan syahwat, ini juga mengurangi pahala. Intinya ini ya, golongan orang berpuasa VIP. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Amin. Karena tujuannya itu, la'allakum tattaqun, itu ya ini, supaya kalian bertakwa. Yang bertakwa itu jauh dari maksiat. Kalau puasa kita cuma diet istilahnya, nggak makan, nggak minum, ya selain puasa, selain di Ramadan kita bisa. Tapi kita mau di Ramadan itu ya keluar dari Ramadan
dosa kita diampuni, kita jauh dari maksiat. Dan itu dilatih di bulan Ramadan ini. Jadi itu golongan yang kedua, shaumul khawas, puasa orang-orang istimewa. Kemudian yang ketiga, shaumu khususil khusus atau shaumu khawasil khawas. Ini golongan VVIP, very very important person. Jadi sudah tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau di acara itu dia sudah ada penjaganya, sudah ada bodyguardnya biasanya. Kalau VIP itu cuma garis lah, cuma tali. Kalau VVIP itu sudah ada bodyguardnya, sudah ada yang jaga. Jadi lebih khusus lagi. Puasanya orang-orang yang sangat istimewa. Apa itu? Wa huwa shaumu amma siwallah. Nah, ini abot ini. Puasa dari selain Allah. Bukan dari hal-hal yang membatalkan aja, bukan dari maksiat aja. Semua yang selain Allah dia puasa dari hal-hal tersebut. Termasuk puasa dari dunia, dari istri, dari anak, dari kerjaan. Pokoknya semua waktunya dipakai untuk Allah. Ini ringan atau abot ini kira-kira? Abot ya? Iya, abot. Makanya jadi puasa khawasul khawas, VVIP. Tapi apakah mungkin? Ya mungkin. Kalau nggak mungkin dicantumkan di sini golongan ini. Ada ke orang itu? Ya ada pasti. Biasanya itu dibagi dua. Ada yang dia itu menyendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW 10 hari terakhir, menyendiri, tidak berkontak dengan orang. Nah itu, pokoknya ibadah terus. Nah, menyendiri benar-benar menyendiri. Tapi kalau zaman sekarang menyendirinya itu belum tentu menyendiri. Soalnya ada handphone. Menyendiri tapi bukan handphone, ya sama aja. Jadi menyendiri benar-benar menyendiri, ya, fokus pada Allah. Atau dia tetap berinteraksi dengan orang lain tapi hatinya selalu tersambung dengan Allah. Nah itu, ini cukup jelas ya, 3 golongan ini. Kita bisa menilai diri masing-masing. Ya mungkin kita masih di awam, tapi insya Allah Ramadan kali ini harus naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi puasa dari maksiat. Kemudian lanjut monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi thamaniyah. Al-awwal al-'alqu ay madhuhu biduni ay yanfasila minhu syai'un ila al-jawf wa illa sara muftiran. Wa thani dhawqu at-ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ila al-jawf. Wa amma li hajatin fala yukrahu. Wa thalith al-ihtijam wa huwa ikhrajud dam fa yukrahu khurujan min al-khilaf wa li'annahu yurithu dha'fa. Wa kama tukrahu lahu al-hijamah yukrahu lahu ay yahjuma ghairah. Wal-rabi' majul ma'i ba'da al-iftar ay ikhrajuhu min al-fam fayadhhabu ma bihi min barakati shawmi. Maqala sahibu safwati zubat yukrahu al-'alqu wa dhawqun wa hadijat wa majju ma'in 'inda fitrin min siyam. Wal khamis al-wuslu bil inhimas walau kana al-wuslu wajiban. Wasadis as-siwaku ba'da az-zawali li'annahu yudhibu ra'ihatal fami ay khulufa fami as-sha'im. Wa ikhtara al-imam an-Nawawi adamul karahiyah kama qala sahibu safati zubat amma istiyatu sha'imin ba'da az-zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Wasabi kathratu shiba wan naum wal khawdu fi ma la yaghna wal khawdu fi ma la ya'ni lianna dhalika yudhibu fa'idata sawm. Wa thamin tanawul syahawati al mubahah minal mashmumat awil mubsarat awil masmu'at
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sunnah-sunnah puasa. Kita kalau puasa itu selain kita menjalankan fardu ataupun rukun-rukun puasa, kita juga harus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah puasa. Selain sunnah-sunnah puasa kita harus jalankan, kita juga harus menghindari pertama hal-hal yang membatalkan puasa, yang kedua hal-hal yang makruh di dalam puasa. Di sini dibahas hal-hal yang makruh dalam puasa. Yang pertama, al-alku. Al-alku itu mengunyah sesuatu. Mengunyah sesuatu itu hukumnya makruh selama dia tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi di Arab itu ada sesuatu kayak permen karet, tapi nggak ada rasanya. Itu biasa dipakai berkunyah. Hukumnya apa? Makruh. Kalau masuk batal. Atau misalnya dia masukkan, dia kunyah, nanti air liurnya kan bercampur dengan itu permen karet lah, kita bilang permen karet tapi yang tidak punya rasa. Kalau punya rasa itu batal. Yang tidak punya rasa, yang tidak ada rasa. Kalau dia bercampur air liurnya, kemudian dia tidak kumur-kumur setelah itu, dia tidak buang air liurnya, kemudian dia telan air liurnya tersebut, maka puasanya batal. Jadi hati-hati. Dia tapi status hukum pertama dia makruh ketika kita mengunyah sesuatu. Kemudian hal yang makruh kedua ialah mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan untuk itu. Misalnya yang masak udah ada, dia sudah cicipi, oh enak. Ibu kita misalnya kan, dia masak, terus dia cicip. Kita datang-datang, saya mau cicip juga. Itu hukumnya makruh, karena dia nggak butuh untuk itu. Adapun ibu ataupun yang masak itu dia tidak makruh mencicipi makanan. Yang penting jangan dimakan, cuma dicicip di ujung lidah saja, kemudian langsung dibuang. Nah, jadi makruh itu apabila dia mencicipi makanan, sedangkan dia tidak perlu sebenarnya, itu makruh. Kemudian yang ketiga hijamah bekam, itu makruh. Nah, makruh. Jadi mazhab Syafi'i itu mengambil pendapat yang makruh, karena ada yang bilang makruh, ada yang bilang enggak. Daripada kita pusing antara ini dan itu, ya kita ambil pendapat makruh supaya bisa keluar dari perbedaan ulama. Li'annahu yurithu du'afa, karena bekam itu akan membuat seseorang menjadi lemah. Wa kama tukrahu lahul hijama yukrahu lahu an yahjuma ghairah. Jadi yang dibekam itu makruh, yang membekam juga makruh, karena menyebabkan orang menjadi lemah. Makruh tapi nggak batal, makruh. Kemudian yang keempat, majul ma' ba'dal iftar. Majul ma' ba'dal iftar itu membuang air dari mulut setelah buka puasa. Jadi kita kan misalnya yang lagi azan maghrib Ramadan, insya Allah bisa dengar semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi Allahu Akbar, kita buka puasa, kita minum kan. Air pertama ini barokahnya banyak. Jangan dibuang air pertama ini. Kalau kita buang hukumnya makruh. Biasa kan kita kumur-kumur dulu kan. Kumur-kumur dibuang. Nah, kita membuang air itu hukumnya makruh. Karena apa? Di dalamnya terdapat barokah pertama dari air yang kita minum. Jadi ini hukumnya makruh ya, membuang air dari mulut saat buka puasa.
Kemudian hal yang makruh selanjutnya, mandi dengan cara menyeburkan diri ke air. Mandi di kolam atau di bak, itu hukumnya makruh. Selama tidak masuk air ke dalam tubuh. Kalau masuk, ya bisa saja jadi batal. Jadi kalau puasa itu jangan berenang lah gitu. Kita istirahat dari kolam dulu, atau dari sungai, atau dari pantai, karena hukumnya makruh. Kemudian juga termasuk hal yang makruh di dalam puasa, as-siwaku ba'da zawal, bersiwak ataupun menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah zuhur itu makruh untuk bersiwak. Bersiwak itu makruh. Atau gosok gigi juga itu makruh setelah zawal. Kalau sebelumnya itu enggak masalah. Walaupun ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena yang menjadi alasan gini, kenapa siwak itu jadi makruh? Katanya itu akan menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut itu punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Di sisi Allah tapi ya. Kalau di sisi manusia ya satu. Bau ya bau, tapi di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, katanya kalau kita gosok gigi atau bersiwak itu baunya hilang, maka makruh katanya. Nah, adapun pendapat Imam Nawawi katanya enggak makruh. Sebab apa? Sebab bau itu bukan dari mulut, bau itu dari perut. Jadi walaupun kita bersiwak, baunya tetap ada. Karena baunya itu sumbernya dari perut. Jadi perbedaan mereka ini cuma masalah eman itu, baunya kok hilang. Gitu. Maka dibilang makruh untuk bersiwak setelah zawal ataupun tergelincirnya matahari. Jadi silakan. Tapi kalau untuk mengambil yang aman, ya pandangan Imam Syafi'i tidak bersiwak setelah tergelincir matahari. Atau bahkan lebih baik itu tidak bersiwak sama sekali. Tidak gosok gigi maksud saya. Karena gosok gigi itu bahaya, kadang-kadang nggak kerasa air itu masuk. Maka enaknya apa? Subuh gosok gigi, ba'da maghrib gosok gigi. Atau sebelum tidur malam itu gosok gigi. Lebih aman lah itu. Kemudian juga termasuk yang makruh kasratus syiba' wan naum. Kebanyakan makan, ya, terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dan melakukan hal-hal yang tidak penting saat kita berpuasa itu makruh. Jadi waktu puasa itu dimanfaatkan untuk yang baik-baik. Kalau enggak ibadah, ya sesuatu yang manfaat dunia. Kalau bukan manfaat akhirat, ya manfaat dunia. Dan kalau buka puasa jangan terlalu kenyang. Sahur juga jangan terlalu kenyang. Insya Allah nggak mati puasa. Orang kok mikir itu harus makan banyak gitu, supaya takut mati mungkin. Nggak mati insya Allah puasa. Ada orang yang nggak pernah nggak pernah sahur, nggak pernah mungkin makan malamnya sedikit, tapi kok hidup lama, ya ada juga. Nah, makruh terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur. Pokoknya dia bangun hanya untuk sholat. Ada juga yang model kayak gini. Jadi dia tidur dari pagi, zuhur, bangun zuhur, sholat, tidur lagi, asar, bangun lagi, tidur lagi. Ini eman ini, makruh. Terkecuali kalau bangunnya itu musibah untuk dirinya. Maksudnya apa? Kalau dia bangun, dia melakukan banyak maksiat, maka lebih baik tidur. Untuk itu kan ada hadis dikatakan apa? Naumu shaim ibadah.
tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi ini hadisnya ya tidak benar, tidak benar hadisnya. Jadi seperti itu ya. Naumus shaim ibadah. Jadi tidak banyak makan dan tidak banyak tidur, dan juga tidak melakukan hal-hal yang nggak penting. Ngomongnya juga nggak usah yang nggak penting. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, yang manfaat, dan baik diam. Nah, gitu. Kemudian tanawul asyahwat al-mubaha minal masmumat wal mubsarat awil masmuat. Nah, terlalu terlalu memanfaatkan waktu puasa dengan syahwat diri, walaupun dia itu mubah, juga makruh. Misalnya ini parfum itu hukumnya apa? Mubah ya. Tapi kan kita suka cium parfum. Kalau puasa itu jangan banyak cium parfum. Sekali. Jangan setiap waktu gini terus. Ataupun melihat sesuatu yang dilihat. Nonton terus dari awal sampai akhir. Atau dengar apa yang mubah, didengar terus. Nah, itu termasuk yang makruh. Karena apa? Karena kita itu tujuan puasa itu untuk mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syahwat. Nah, kok syahwatnya dituruti gitu. Walaupun ini hal yang mubah, bukan haram. Tapi di dalam berpuasa kita itu melatih diri untuk melawan syahwat. Maka walaupun mubah, tapi dia masih berbau syahwat yang disukai oleh diri, usahakan kita menjauh dari hal tersebut. Nah, itu dia. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mubdilatus shaumi ya qismani. Al-awwal qismun yubtilu thawab wa shaumi la shauma nafsah. Fala yajibu 'alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Fathani qismun yubtilu shauma wa kadzalika ath-thawab. In kana bi ghairi 'udrin fayajibu fihi al-qada wa tusamma mufattirat. Al-qismul awwal dan muhbitatu wa hiya ma tubtilu thawab shaumi. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Al-awwal al-ghibah wa hiya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Wa tsani an-namimah wa hiya naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah. Wa tsalits al-kadhib wa huwa al-ikhbaru bi ghairi al-waqi'. الرابع النظر لما يحرم أو لما يحل بشهوة أي بأن يلتذ بالنظر. والخامس اليمين الكاذبة أي الحلف الكاذب. والسادس قول الزور والفحش والعمل به. ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. القسم الثاني المفطرات وهي ما يبطل أصل الصوم. 8 المفطر الأول الردة وهي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل ولو كانت الردة لحظة واحدة. المفطر الثاني الحيض والنفاس والولادة ولو لحظة من النهار. المفطر الثالث الجنون ولو لحظة. المفطر الرابع الإغماء والسكر إذا عم جميع النهار. فأما إذا أفاق ولو لحظة واحدة صح صومه وهو المعتمد عند الرجل كما قال صاحب صفحة الزباد وإن يفرق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيرة يصح منه صوم
وإن ابن حجر يبطل إذا تعدى به ولو لحظة. وقال آخر لا يبطل إلا إذا تعدى وعم جميع النهار. المفكر الخامس الجماع إذا جامع عامدا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه. وإذا أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم ترتب عليه خمسة أشياء. الأول لحوق الإثم، والثاني وجوب الإمساك، والثالث وجوب التعزير وهو التأديب من الحاكم ويكون لغير تائب، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة العظمى وهي أحد ثلاثة أشياء مرتبة فلا ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا إذا عجز عما قبلها. الأول عتق رقبة مؤمنة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. وتجب هذه الكفارة على الرجل لا على المرأة، وتتكرر الكفارة بتقرر الأيام كما قال صاحب صحبة الزباد تكفر المفسد صوم يوم من رمضان طعم إثم كمثل من ظهر لا على المرأة وكررت إن الفساد كرره. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tadi yang makruh, sekarang yang membatalkan. Mungkin sudah kita sedikit singgung. Jadi membatalkan itu ada dua. Ada yang membatalkan pahala, artinya puasa tapi tidak punya pahala. Ada yang membatalkan puasanya secara langsung. Kalau diistilahkan di sini ada namanya mufattirat. Mufattirat itu yang membatalkan puasanya. Ada muhbitat. Muhbitat itu yang membatalkan pahala puasa. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Nah, termasuk dosa yang diingatkan oleh Nabi yang banyak terjadi saat puasa itu ghibah, menceritakan keburukan seseorang yang mana dia itu tidak mau diceritakan hal tersebut terhadap dirinya. Dan ghibah ini babnya besar sekali. Ya, kadang-kadang ya kita itu merasa bahwa ini enggak ghibah, padahal ghibah. Menceritakan orang itu sama sekali kalau dia buruk maka itu nggak boleh. Jadi misalnya cara jalannya, cara bicaranya, model dirinya seperti apa. Kadang-kadang kita lihat ada teman yang agak besar badannya, terus dia nggak ada, kita bilang si gendut mana, itu ghibah itu, karena menjadi julukan. Itu sudah masuk ghibah. Dan masih banyak yang lain. Kalau ingin mempelajari ghibah, coba buka kitab Ihya Ulumuddin. Di situ akan dibongkar macam-macam ghibah. Ya, dikelompokkan ghibah-ghibah itu. Kemudian juga nanti cara untuk menghindar dari ghibah itu juga ada. Kemudian juga mengadu domba, namimah. Dan sudah kita sebutkan bahwa namimah ini adalah dosa besar. Bisa mengakibatkan orang itu mendapatkan azab kubur itu karena dosa mengadu domba. Begitu juga dengan berbohong. Berbohong itu menceritakan sesuatu tidak sesuai realita, berbohong. Dan berbohong itu tidak boleh, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada istilah di dalam agama itu namanya kadhib. Kadhib itu pembohong. Orang yang berbohong. Kalau sudah jadi kadzdzab itu pembohong. Sudah jadi pembohong ulung.
Nah, kalau sudah dari kadzib menjadi kadzab, maka akan mudah dia melakukan dosa. Dan orang yang banyak lakukan dosa, kata Nabi, maka peluangnya masuk neraka besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita puasa itu kita kalau misalnya sebelum puasa ini bohong itu ya sekali dua kali atau mungkin sering berbohong, pas puasa itu ditinggalkan. Ya, kita berusaha untuk meninggalkan. Kemudian melihat kepada hal-hal yang haram ataupun yang halal dengan syahwat. Bahkan ada kata ulama, jangankan melihat yang haram, melihat dinding ini, tembok dilihat dengan syahwat, bisa habis pahala. Lihat makanan dan lain sebagainya, dengan syahwat bisa habis pahala. Karena apa itu? Tujuan kita puasa itu untuk melawan syahwat kita. Kalau kita yang menuruti syahwat berarti ya tidak tercapai visi dan misinya. Kemudian sumpah palsu. Kemudian berkata-kata kotor. Kemudian berpura-pura dengan perbuatan. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Seseorang yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya tersebut. Wah, kalau gitu nggak usah puasa saya, jangan juga. Tetap juga harus puasa. Jangan dengan dalil ini, wah ini Allah nggak butuh puasa saya, jadi saya nggak puasa, nggak gitu. Berarti ya kelas kita masih kelas yang pertama tadi. Ya kita berpuasa tapi masih maksiat. Tapi jangan kita tinggalkan puasa, karena nanti penyesalan ketika kita meninggal, satu hari puasa yang kita tinggalkan itu penyesalannya bisa seumur hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita tinggalkan. Walaupun mungkin ya masih sehari ini masya Allah ibadahnya mantap, besoknya maksiatnya juga mantap, tapi tetap kita puasa, jangan sampai kita meninggalkan. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya ini yang membatalkan puasanya, yang benar-benar membatalkan puasanya. Yang pertama ar-riddah, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang muslim keluar dari Islam baik dengan niatnya ataupun ucapannya ataupun perbuatannya, meskipun murtadnya itu hanya sebentar. Alhamdulillah, misalnya dia berkata-kata murtad. Dia berkata-kata murtad, misalnya dia menghina Allah, ataupun dia bilang saya beriman kepada yang lain, maka dia murtad. Kalau dia murtad, maka puasanya otomatis langsung batal. Walaupun murtadnya itu durasinya hanya sebentar. Kalau dia balik lagi sudah batal. Tapi insya Allah nggak ada ini. Ada orang batal, saya puasanya batal. Kenapa? Saya murtad. Jarang ya. Kenapa murtad itu membatalkan puasa? Karena syarat puasa yang awal itu Islam. Ya. Kemudian yang kedua, haid dan nifas. Begitu juga dengan persalinan, lahiran. Haid, nifas membatalkan puasa, karena puasa tidak akan sah dengan haid dan nifas. Kemudian puasa batal dengan lahiran. Melahirkan itu kenapa puasa menjadi batal dengan lahiran? Dikatakan oleh para ulama, karena orang yang melahirkan itu dia seperti, mohon maaf, orang yang keluar mani. Karena bayi itu kan mani kan asalnya kan, sel telur sama sperma digabung menjadi bayi. Ketika dikeluarkan maka hukumnya seperti mengeluarkan mani secara sengaja. Kalau mengeluarkan mani secara sengaja maka hukumnya batal. Jadi seperti itu. Kemudian yang membatalkan puasa tadi untuk ibu-ibu, al-junun walau lahdhah, gila.
hilang akal, walaupun hanya sekejap. Ini kita bisa berikan perhatian ya. Kalau dia gilanya itu sengaja, maka dia wajib ganti puasanya. Tapi kalau gilanya nggak sengaja, ada gila nggak sengaja itu, ada ya. Orang misalnya lagi sadar-sadar tiba-tiba dia gila, nggak sengaja, pokoknya gila aja, hilang akalnya. Maka di sini puasanya batal, tapi dia tidak wajib mengganti. Tapi kalau misalnya dia sengaja membuat dirinya gila, misalnya kepalanya dipukul-pukul pakai batu sampai gila, terus sadar lagi, maka di sini dia puasanya batal, dia berdosa dan dia wajib ganti puasanya. Tapi kalau gila ya karena ya, tidak sengaja gila. Orang gila kan tidak wajib puasa, maka tidak wajib dia untuk mengganti. Yang masalah ini yang sengaja gila ini. Banyak sekarang yang sengaja gila ini. Yang sengaja membuat dirinya gila. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, al-igma wa syukur. Nah, jadi pingsan dan mabuk ini juga membatalkan puasa. Ida amma jami'an nahar. Kalau misalnya pingsannya itu dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib pingsan. Jadi sebelum subuh misalnya, waktu sahur dia pingsan, nggak bangun sampai dia maghrib, maka di sini puasanya batal. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad inda ramli. Tapi kalau misalnya gini, dia itu pingsan, pas sahur dia pingsan, dia sudah niat ini mau puasa, dia pingsan. 1 menit sebelum maghrib dia siuman, maka puasanya sah. Tapi kalau misalnya waktu untuk dia berpuasa itu dia pingsan ataupun dia mabuk hilang akal, maka di sini puasanya tidak sah. Betul. Tapi kalau gila, walaupun cuma sekejap, batal. Nah, itu bedanya ya antara gila dan pingsan serta mabuk, itu beda. Kalau pingsan serta mabuk, kalau dia sadar walaupun sekejap di waktu durasi atau ya durasi berpuasa itu dia bangun walaupun sekejap, maka insya Allah puasanya sah. Ini cukup jelas insya Allah ya. Tapi jarang ini ada orang kalau orang pingsan mungkin ada, mungkin dia karena di di rumah sakit harus dibius dan lain sebagainya mungkin saja. Tapi kalau orang mabuk ini kayaknya enggak. Yang mabuk. Nah, kemudian juga yang termasuk membatalkan puasa jima. Nah, berjima ini membatalkan puasa. Idza jama'a amidan. Kalau dia berjima dengan sengaja aliman bitahrim dan dia tahu bahwa hukumnya haram. Nah, kalau orang yang belum tahu enggak batal puasanya. Karena hukum itu berlaku bagi yang tahu. Itulah enaknya syariat Islam. Al-hukmu yaduru ba'da ta'aqqulihi. Hukum itu akan berlaku setelah diketahui. Jadi kalau orang nggak tahu ya tidak berlaku hukum. Tapi kalau misalnya di hukum negara kita tahu kita tidak tahu tetap melanggar ya hukum. Dan kebanyakan kita nggak tahu. Nanti kalau sudah kena hukum, kalau di Islam nggak diajari dulu. Kalau nggak tahu ya dimaafkan, kemudian diajari. Nah, jadi dia ini berjima dalam keadaan dia sadar, sengaja, dia tahu bahwa itu haram, tidak dipaksa, maka puasanya batal. Dan apabila puasanya batal, ya di Ramadan, maka di sini dia
memiliki beberapa hukuman. Yang pertama, dia akan dapat dosa. Dia jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Pertama, dosa dari Allah. Kemudian dia wajib berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum. Ini sebagai hukuman. Dia jima ini, puasanya sudah batal kan? Kalau sudah batal berarti makan minum nggak boleh. Sebagai hukuman, wujubul imsak. Kemudian wujubut ta'zir. Ya, wajib bagi hakim ataupun qadhi untuk memberikannya hukuman. Kemudian dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang terakhir, dia wajib membayar kafarah. Nah, kita tahu ini kafarah orang yang istilahnya berjima di siang hari bulan Ramadan ini ya besar. Yang pertama, memerdekakan budak. Sekarang sudah nggak ada. Lanjut yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, ini juga abot ini. Yang ketiga, kalau tidak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Dan setiap orang miskin itu diberikan 1 mud makanan. 1 mud ini seperti ini, 1 genggam ya. Kalau beras, ya kira-kira ini berapa? Kita kasih makanan untuk orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Wa tajibu hadil kafarah ala rajul la ala mar'ah. Tapi kafarah ini harus kita ingat, kafaratul uzma ini berlaku hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Jadi yang berjima kan dua-dua kan, tapi yang wajib melaksanakannya ini hanya laki-laki. Adil gak ini? Kurang adil ya. Sebab apa? Sebab puasanya perempuan itu langsung batal sebelum jima. Apa jima itu? Jima itu kan idkhal al-hasyafah fil farj. Ini laki-laki semua ya. Jadi kalau bagian depan itu sudah masuk keseluruhannya, baru dibilang jima. Sebelum sempurna masuk yang depan itu belum dibilang jima. Sedangkan puasanya perempuan ataupun istri itu batal walaupun belum masuk keseluruhan. Paham ya? Jadi dia itu batal bukan gara-gara jima, dia batal gara-gara masuk sesuatu itu, benda apapun lah, maka dia menjadi batal. Maka dia batal bukan gara-gara jima, tapi batal dengan masuknya sesuatu di dalam tubuhnya gitu. Yang batal gara-gara jima ya suami. Maka yang wajib untuk menjalani kafarah ini adalah suami. Cukup jelas lah insyaallah. Mau makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mafatihul Sadis. Usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Qawluhu usulu ainin kharaja bi al-hawa. Fala yadurru usulu hawa'in ilal jawf. Wakadzalika mujarradu ta'mi wal rihi biduni ainin. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf. Qawluhu manfadin maftuhin kharaja bihi idza wasalat al-'ainu ila al-jawfi min manfadin ghairi maftuhin kadduhni wa nahwihi bitasharrubil masan. Wa kullu manafid maftuhatun fi madhhabil Imam Syafi'i illa al-'ain wa kadzalika al-udhun inda al-Imam al-Ghazali. Qawluhu ila al-jawfi wa huwa ma yuhilu al-ghida'a wad-dawa'a kal ma'idati aw ma ya'ilu ad-dawa'u faqad ad-dimar. Masailu fi wusulil 'aini ila al-jawfi. Al-awwal hukmul ibradi yajuzu lid-darurah walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawmi ala thalathati aqwal. Al-awwal fa fi qawlin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ila al-jawf. Wasani wa fi qawlin innaha la tubtilu mutlaqan
لأنها وصلت إلى الجوف من غير منفذ مفتوح. الثالث وقول فيه تفصيل فهو الأصح إذا كانت مغذية فتبطل الصوم وإذا كانت غير مغذية فننظر فإذا كانت غير مغذية فننظر إذا كان في العروق المجوفة وهي الأوردة فتبطل وإذا كان في العضل وهي العروق غير مجوفة فلا تبطل. والثاني حكم النخامة فمثلها البلوى فيها تفصيل. الأول إذا وصلت حد الظاهر فابتلعها بطل صومه. الثاني إذا وصلت حد الباطن فابتلعها فلا يبطل صومه. وحد الظاهر مخرج حرف الخاء وحد الباطن مخرج حرف الهاء. واختلف في مخرج حرف الحاء فعند النووي من حد الظاهر فتبطل الصوم إذا ابتلعها بعد وصولها إليه وعند الرافعي من حد الباطن فلا يبطل ابتلاعها. Ya, jamaah sekalian, kita lanjut. Ini hal yang membatalkan puasa termasuk ialah wusulu ainin min manfatin maftuhin ila jawf. Masuknya sesuatu di dalam tubuh dari lubang-lubang tubuh. Ya, dari lubang-lubang tubuh itu apa? Di sini beliau jelaskan, wusulu ain berarti harus dalam bentuk dia itu berbentuk dalam bentuk padat ataupun cair. Wusulu ainin kharaja bihil hawa. Nah, adapun udara itu tidak termasuk. Kita kan ya hirup oksigen tiap hari. Asap dan lain sebagainya itu tidak masuk. Fala yadurru wusulu hawa'in ilal jawf. Maka tidak apa-apa kalau misalnya yang masuk itu angin ke dalam tubuh. Wa kadzalika mujarradu ta'am warih biduni ainin. Begitu juga apabila hanya rasa yang masuk ataupun hanya bau, kita mencium ataupun merasa. Tapi misalnya gini, makanannya enggak ada, cuma rasanya yang ada. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Qauluhu min manfadin maftuh idza wasalatil ain ila al-jawf min manfadin ghairu maftuh kaduhni. Misalnya gini, dia itu sesuatu itu masuk dari lubang tubuh. Kalau dia bukan dari lubang tubuh, maka tidak batal. Contohnya apa? Contohnya kita pakai hand body itu. Hand body itu kan menyerap kan ke dalam tubuh, tapi dia tidak batal karena bukan dari lubang. Wa kullul manafidhi maftuha fi madhhabil Imam Syafi'i illa al-ain wa kadzalika al-udhun indal Imam Ghazali. Nah, semua lubang ini apabila dimasuki oleh sesuatu batal kecuali mata oleh madhab Syafi'i. Lubang mata ini enggak membatalkan. Kalau Imam Ghazali katanya telinga malahan. Di sini diberikan keterangan, waqad athbata tibbul hadits anna lil ain manfadan maftuhan lil jawf wa an laysa lil udhun manfadan maftuhan. Katanya menurut ilmu kedokteran ya modern dikatakan bahwa ternyata mata itu punya lubang yang bisa mengantarkan sesuatu ke dalam tubuh. Jadi kalau kita masukkan air ke dalam mata itu bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga misalnya hati-hati pakai celak. Pakai celak kadang-kadang kan kerasa sampai di sini ya. Berarti kan dia masuk. Kayak gitu. Itu berarti pendapatnya Imam Ghazali ini lebih kuat. Ternyata telinga yang malahan tidak punya akses untuk masuk ke dalam tubuh. Telinga.
Ini menurut kedokteran. Qaulu ilal jawf. Nah, yang dimaksud masuk ke dalam tubuh itu apa? Ma yuhilul ghidha wad dawa. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu berupa makanan ataupun obat. Kal ma'idah, ya seperti perut kita ini, lambung kita, au ma yahilud dawa faqat katimah, atau yang masuk tempat masuknya obat, misalnya di otak, itu juga termasuk ya. Di mak ini ada kan ya, apa namanya, obat-obat itu kadang-kadang ada yang untuk otak atau untuk kepala kita. Tapi kalau untuk makanan itu lewat lambung ataupun perut. Nah, sekarang masuk ke pembahasan ini, beberapa pembahasan modern ya. Apa hukum suntik? Apa hukum suntik? Dikatakan tajuzu liddarurah, boleh apabila darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawm ala thalathati aqwal. Jadi pendapat yang pertama dia boleh kalau darurat. Nah, ada juga yang berpendapat begini, suntik itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena ya orang nyuntik itu kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ada juga yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Karena apa? Karena dia memasukkan sesuatu bukan lewat lubang tubuh, yang di tangan atau di mana ya anggota tubuh yang lain. Intinya bukan dari lubang tubuh. Nah, kemudian yang pendapat yang terakhir itu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini beliau memberikan penjelasan lebih ini masalah suntik. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shaum. Kalau misalnya suntiknya itu berupa makanan, seperti apa ini? Infus. Nah, itu batal. Wa in kana ghairu mughadhiyah fananzur. Kalau misalnya dia bukan bentuk makanan yang disuntikkan, maka ada beberapa penjelasan. Idza kana fil uruqi al-mujawwafa wa hiya al-awrida fatubtil. Kalau misalnya suntiknya itu ke urat. Ke urat. Dia bukan makanan tapi disuntik ke urat. Misalnya obat dan lain sebagainya, maka batal. Wa idza kana fil 'adhal, tapi kalau misalnya bagian tubuhnya itu bukan bagian yang memiliki urat yang banyak, maka tidak batal. Mohon maaf, seperti di bagian pantat, itu kalau disuntik nggak batal. Kalau bukan makanan, tapi kalau makanan ya batal. Itu pembahasannya. Oke, kita lanjut. Kemudian juga termasuk ini pembahasan hukmun nakhamah. Omithlu hal balgham, lendir. Apa hukum lendir? Idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumuhu. Idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yubtil shaumuhu. Jadi begini. Ya, ada istilahnya ulama ya. Kalau kita lihat di apa namanya? Tenggorokan atau apa? Kerongkongan ya. Jadi kalau misalnya lendirnya itu sampai di sini, di makhraj huruf H, huruf H itu di bawah sini ya. Lendirnya di sini kerosot. Terus kita telan, puasa kita tidak batal. Tapi kalau misalnya lendirnya sudah sampai di sini, sudah di haddul zahir, maka puasa kita batal kalau kita telan. Ini masalah lendir. Ini sampai seperti itu mereka membahas para ulama kita. Kemudian hukmu ibtila'ir rih, hukum menelan ludah. La yufattiru limasyaqqatin al-ihtiraz minhu bi thalathati syurut. Hukum menelan ludah dikatakan oleh beliau tidak membatalkan puasa karena sulit bagi kita untuk tidak menelan ludah. Mungkin kita masih anak-anak dulu itu meludah terus kan sampai kering ya. Karena takut batal. Sebenarnya nggak bikin batal, tapi ingat ada syarat-syaratnya. Yang pertama an yakuna khalison. Ya, air liur atau ludah itu harus bersih. Murni dia ludah. Tidak ada campuran yang lain.
Ini jelas ya, tidak ada campuran. Yang kedua, an yakuna tahiran la mutanajjisan. Ini sebelum kita yang kedua. Jadi kita itu kadang-kadang mulut kita ini kan berdarah, gusi kita berdarah, gigi kita berdarah. Nah, kalau sudah berdarah, maka tidak boleh kita telan ludahnya itu. Karena sudah bercampur, sudah tidak murni ludah. Harus dibuang dulu, kumur-kumur. Setelah itu kalau sudah bersih, baru kita bisa nelan ludah. Begitu juga ketika kita kumur-kumur harus benar-benar bersih dari air. Harus benar-benar bersih dari air. Pastikan sudah nggak ada air lagi. Nah, maka nanti ludah itu kan diproduksi terus. Nah, kalau sudah berkumpul di mulut, maka insya Allah kita telan nggak masalah. Yang penting dia murni ludah atau air liur. Kemudian yang kedua, dia tidak najis. Dia tidak najis. Kalau dia najis, maka kalau ditelan batal puasa. Contohnya najis seperti apa? Seperti mohon maaf kita muntah. Muntah itu kan ada dua jenisnya. Ada muntah dengan semua isi perutnya, keluar nasi, keluar ikan, semua keluar. Iya kan? Kalau ini kan jelas kita kumur-kumur. Nah, yang biasanya ini muntah yang air. Pernah ya muntah air itu? Air toh, tapi kelihatannya bersih. Padahal status hukum status mulut ya pada saat itu hukumnya najis. Karena muntah itu hukumnya najis. Apapun itu, walaupun cuma air. Maka orang yang muntah itu seharusnya dia berkumur-kumur dulu saat dia puasa. Karena status mulutnya dia adalah najis. Kalau dia tidak kumur-kumur, maka air liurnya menjadi najis. Kalau ditelan, maka batal. Ini persoalan air liur. Kemudian yang ketiga, an yakuna min ma'dinihi fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Walau bitala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafah batala shaumuhu. Nah, air liur itu juga harus berada di tempatnya. Nah, tempat air liur itu apa? Mulut dan lidah. Selama tidak keluar dari mulut dan lidah, maka insya Allah kalau ditelan air liurnya tidak batal. Tapi kalau sudah keluar, batal. Jadi mohon maaf ini, harus contoh. Ini air liur kalau keluar sampai ke bibir ini, bibir yang warna merah. Kan bibir kita ada yang hitam tuh yang bawah. Ada yang hitam, ada yang merah. Nah, kalau sudah sampai di humratus syafah, ya bagian merah dari bibir kita, itu kalau sudah keluar di situ kemudian kita telan air liur itu, maka puasa kita batal. Ini contoh gini lah, keluarin, terus nah itu puasanya batal kalau ditelan. Tapi kalau misalnya masih di mulut atau masih di lidah, contoh keluar, lidahnya dikeluarkan, air liurnya kan di sini, ditelan lagi, puasanya sah karena masih di tempatnya, masih di lidah. Tapi jangan dicoba-coba. Ini hanya penjelasan, tes ilmu lah ya. Ini puasa saya nggak batal loh ini. Kalau untuk mengajarkan nggak masalah, tapi jangan dicoba-coba. Ya, itu dulu insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita ingat terus sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Dan marilah kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban dan dimudahkan untuk banyak bersolawat di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulan Rasulullah SAW, bulan yang diturunkan di dalamnya perintah untuk banyak solawat kepada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyat wa likulli niyyah shalihah jami'ah syamilah
min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati واكتبني في ديوان السادات واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.